Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tips dan triknya membangun PC Hackintosh yang kompatibel dan solid gitu ya. Jadi ada spesifikasi yang memang harus kalian perhatikan supaya Hackintosh kalian itu stabil ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan kasih judul itu cara build PC Hackintosh yang stabil 2026 ya, untuk para pemula ya. Nah, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi spesifikasi apa yang perlu kalian perhatikan ya? Yang pertama, karena Hackintosh itu dilimitasi di generasi 10 ya, jadi kalian usahakan untuk low budgetnya kalian memakai CPU di generasi 7 sampai generasi 10 ya. Misal pun kalian hanya punya generasi 45 ya atau 6, itu bisa juga. Cuma saya sarankan jika kalian masih belum mempunyai PC dan mau merakit, saya sarankan beli CPU yang prosesor yang generasi 7 sampai generasi 10. Nah, seperti itu ya. Generasi 7 sampai generasi 10. Nah, mobonya apa? Mobonya itu bisa pakai untuk generasi 7 pakai seri 100, generasi 8 bisa pakai mobo 200 atau 300, generasi 9 300 ya, generasi 10 400. Nah, seperti itu ya. Dan usahakan untuk untuk motherboard kalian bisa pakai yang ada HDMI-nya ya. Jadi jika kalian tidak punya VGA card atau graphic card, kalian bisa pakai internal GPU ya untuk meminimalisir budgetnya ya. Seperti itu. Kalau kalian maksain beli yang seri tipe yang enggak ada grafiknya, misal F atau Xeon gitu, kalian harus beli yang kalian harus punya graphic card yang support, contohnya 570, 580. Itu syaratnya harus versi standar atau OC ya, bukan versi SP atau GME. Nah, untuk seri atasnya misal 5700, 6600 seperti itu. Kalau mau beli itu kalian usahakan belinya yang tahu history recordnya ya, jangan beli onlinean bekasan yang notabene itu bisa jadi bekas mining ya. Itu biasanya dipakai berapa bulan itu sudah rusak gitu ya. Dan hati-hati kalau beli VGA ya. Jadi saya sarankan untuk pengguna Hackintosh baru ya, saya sarankan untuk meminimalisir kerugian saat bikin Hackintosh, kalian usahakan generasi 7 ke generasi 10 aja. Karena misal kalian VGA-nya rusak atau enggak punya VGA, itu bisa pakai internal GPU ya. Nah, syaratnya harus punya HDMI atau DisplayPort di motherboardnya. Contohnya misal beli motherboard seri 100 kayak punya saya ini ya, ini ada HDMI-nya, jadi ada HDMI dan DisplayPort. Contohnya tipe yang Z atau B itu biasanya ada HDMI-nya ya, atau DisplayPort-nya ya, atau yang M. Kadang M juga yang kalau versi murah banget itu cuma ada VGA ya, HDMI-nya jarang gitu ya. Terus untuk memori ya, memori dan storage kalian bisa pakai 8 GB aja sebetulnya cukup. 8 GB sampai 16 GB itu cukup ya. Untuk NVMe tipe kalian bisa pakai PNG, Adlink ya kan. Samsung jangan pakai yang tipe PM981 atau 991 atau 981, itu enggak support ya. Untuk yang support itu kalau pengalaman saya PNG yang seri murahnya ya, PNG, terus Vigen, terus Adlink ya kan, terus Maxell kayak gitu-gitu kalau ada. Terus apalagi ya, Samsung, terus Corsair, banyak lagi. Jangan beli yang kayak Cina Midas, Force, RE kayak gitu, usahakan seperti itu. Karena kalau kalian maksain beli yang murah-murah seperti itu, kadang di 3 bulan pertama penggunaan kalian sudah merasakan lemotnya ya. Seperti itu. Dan untuk memorinya ya 8 GB cukup lah, 16 GB cukup. Atau bisa kalian beli built-in PC yang mini PC yang kecil itu
itu sudah ada HDMI-nya kadang sama DisplayPort-nya, nah itu cukup ya teman-teman ya. Jadi untuk tutorial atau panduan lengkap build PC Hackintosh 2026 yang kompatibel dan anti error-erroran gitu ya. Nah, rekomendasi yang sudah saya sebutkan tadi itu yang paling mantap gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau nyoba, saya sarankan generasi 7 sampai generasi 10. Itu sudah worth it banget. Minim bug ya. Dan untuk OS Tahoe juga masih working ya teman-teman ya. Jadi oke, segini aja videonya. Panduan lengkap mengenai build PC Hackintosh tahun 2026. No gagal-gagal ya, no bug. Ya bugnya ada sih, cuma sedikit, nggak banyak-banyak banget gitu ya. Masih bisa untuk kerja sesuai porsinya gitu ya. Jadi segini aja videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.